Kenalkan, nama saya Nurlaila Putri M. Di mata kuliah ini, di manajemen perbankan, saya akan menjelaskan dengan topik manajemen dana bank, seperti dilihat pada slide ini. Nah, untuk pembahasan, pokok bahasan pertama yaitu pengertian dana bank. Yang kedua, manajemen dana bank. Pokok bahasan ketiga yaitu fungsi dana bank. Pokok bahasan keempat, sumber dana bank. Dan pokok bahasan kelima, penggunaan dana bank. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dana bank. Kita mulai saja ya. Nah, di sini ada pengertian dana bank menurut ahli. Menurut Lukman, tahun 2009, dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat digunakan. Nah, ini menurut Lukman ya, menurut para ahli. Nah, secara umum, dana bank mempunyai pengertian, yaitu semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasifa yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran penempatan dana. Nah, itulah pengertian dana bank secara umum. Selanjutnya, pokok bahasan kedua yaitu manajemen dana bank. Nah, di sini dapat dilihat manajemen dana bank adalah proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, di sini di manajemen dana bank, bagaimana bank ini menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau modal sendiri. Di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana ini, dapat mencapai tingkat pendapatan yang optimal, serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bank sentral ini. Nah, di dalam manajemen dana bank ini, ada yang dibilang bank skala kecil, bank skala besar, dan bank skala yang lebih besar. Bank skala kecil ini terdapat di dalam struktur organisasinya, itu ada presdir, ada direktur dana, direktur kredit, dan lain-lainnya. Nah, untuk kita lanjut untuk pokok bahasan ketiga, fungsi dana bank. Nah, di sini ada 6 fungsi dana bank. Seperti kalian lihat di sini, yang pertama sebagai sumber dana biaya kegiatan operasionalnya. Yang kedua untuk memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Yang ketiga, sumber dana untuk investasi primer dan sekunder bank. Yang keempat, sebagai penyangga kerugian bank. Yang kelima, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Dan yang terakhir, untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap yang bersangkutan. Kita lanjut untuk materi keempat, sumber dana bank. Nah, di dalam sumber dana bank ini, kalian tahu ada beberapa sumber dana bank, yaitu ada 3. Yang pertama, sumber dana itu dari dana diri sendiri. Yang kedua, dana pinjaman. Yang ketiga itu dari dana masyarakat. Nah, dari dana sendiri ini
terdapat modal yang disetor sebagai cadangan bank, laba ditahan, dan dana-dana dari penjualan saham di bursa efek. Nah, di dalam di bursa efek ini ada kalian tidak perlu bayar bunga dan waktunya itu lama. Nah, kita bandingkan dengan dana pinjaman dan sumber dana dari masyarakat. Nah, di dalam dana pinjaman ini, pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, dan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, di sini adalah sumber dana bank dari dana pinjaman. Yang ketiga itu sumber dana bank dari masyarakat. Nah, seperti kalian lihat di sini, dana masyarakat itu deposito berjangka, ada giro, ada tabungan. Di sini ada 3. Ada yang lain yaitu memiliki sertifikat deposito, yang kedua yaitu deposito on call. Selanjutnya untuk materi penggunaan dana bank. Nah, di sini penggunaan dana bank seperti kalian lihat dan kalian baca di sini, penggunaan dana bank terdiri dari aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilkan. Tujuan penggunaan atau penempatan dana adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang besar serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Nah, maksudnya di sini profitabilitas kita dapat mendapatkan keuntungan dengan memperoleh dari sumber dana bank itu sendiri. Penggunaan dana bank ada prioritas pengalokasian. Yang pertama yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Nah, di sini cadangan primer dan sekunder terdiri dari kas fisik yang disimpan di bank dan saldo giro. Nah, di sini ada cadangan primer dan yang kedua itu cadangan sekunder. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu secondary reserve. Secondary reserve di sini penempatan dana yang bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai cadangan penyangga atau buffer atau primary reserve. Yang kedua, penanaman dana dapat berupa surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga yaitu commercial paper atau surat berharga. Nah, penggunaan dana bank yang kedua yaitu ada sifat aktiva tetap. Nah, di dalam aktiva tetap ini ada aktiva tidak bergerak seperti tanah, gedung kantor, rumah dinas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktiva bergerak seperti kendaraan, komputer, inventaris kantor. Nah, yang kedua yaitu persediaan barang. Nah, di sini ada barang cetakan, alat tulis komputer, dan lain-lain. Nah, di dalam sifat aktiva tetap ini ada 2, penanaman dana dalam aktiva tidak produktif dan penamaan dalam aktiva produktif. Di sini ada investasi. Di sini
Investasi jangka panjang merupakan akses yang benar-benar ekstra dari kelebihan dana. Penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang penyertaan pada badan usaha lain. Nah, di dalam perluasan bidang usaha, produk atau instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, yang pertama yaitu ada obligasi, yang kedua saham, yang ketiga surat berharga pasar modal atau SBPM. Nah, di dalam investasi ini, obligasi atau saham surat berharga di dalam pasar modal, kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam manajemen dana bank ini. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Untuk memberi pertanyaan, silakan di komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.